Bagian 2, Homo sapiens memberi makna bagi dunia. Dunia seperti apa yang diciptakan manusia? Bagaimana manusia menjadi yakin bahwa mereka tidak hanya menguasai dunia, tetapi juga memberi makna? Bagaimana humanisme menyembah manusia menjadi agama yang paling penting? Para pendongeng. Binatang-binatang seperti serigala, dan simpanse hidup di sebuah realita ganda. Di satu sisi, mereka mengenal entitas objektif di luar mereka, seperti pepohonan, batu-batu, dan sungai-sungai. Di sisi lain, mereka menyadari pengalaman subjektif dalam diri mereka, seperti takut, senang, dan hasrat. Sebaliknya, sapiens hidup dalam 3 lapisan realitas. Selain pepohonan, sungai, takut, dan hasrat, dunia sapiens juga berisi cerita-cerita tentang uang, Tuhan, negara, dan korporasi. Seperti diungkapkan oleh sejarah, dampak dari Tuhan, negara, dan korporasi tumbuh dengan tanggungan sungai-sungai, ketakutan-ketakutan, dan hasrat-hasrat. Masih banyak sungai di dunia, dan orang-orang masih termotivasi oleh ketakutan serta harapan mereka, tetapi Yesus Kristus, Republik Prancis, dan Abel INC telah mengutuk dan memanfaatkan sungai-sungai dan telah belajar membentuk kecemasan dan kerinduan kita yang paling dalam. Karena teknologi baru pada abad ke-21 kemungkinan menjadikan fiksi-fiksi semacam itu semakin kuat. Untuk memahami masa depan kita, perlu memahami bagaimana cerita-cerita tentang Kristus, Prancis, dan Apple mendapatkan begitu banyak kekuatan. Manusia berpikir bahwa mereka membuat sejarah, tetapi sejarah sesungguhnya berkisar pada jaringan cerita-cerita ini. Kemampuan dasar manusia individual tidak berubah banyak sejak zaman batu, namun jaringan-jaringan sejarah tumbuh dari kekuatan demi kekuatan sehingga mendorong sejarah dari zaman batu ke zaman silikon. Itu sudah mulai sekitar 70.000 tahun lalu, ketika revolusi kognitif memungkinkan sapiens mulai membicarakan hal-hal yang hanya ada dalam imajinasi mereka. Selama 60.000 tahun, sapiens merajut banyak jejaring fiksi, tetapi ini semua tetap kecil dan lokal. Arwah leluhur yang dihormati, yang disembah oleh salah satu suku, benar-benar tidak dikenal oleh para tetangganya, dan kerang-kerang laut yang berharga di satu tempat tidak punya arti apa-apa begitu Anda menyeberangi gunung tak jauh dari tempat itu. Cerita tentang arwah leluhur dan kerang-kerang laut yang berharga masih memberi sapiens keuntungan besar, sehingga semua memungkinkan ratusan dan terkadang bahkan ribuan sapiens untuk bekerja sama secara efektif, yang jauh lebih hebat dari yang mampu dilakukan oleh Neanderthal atau simpanse. Meskipun demikian, hingga sapiens tetap menjadi pemburu pengumpul, mereka tak bisa bekerja sama dalam skala yang benar-benar masif karena tidak mungkin menghidupi sebuah kota atau kerajaan dengan berburu dan mengumpulkan. Akibatnya, arwah-arwah, peri-peri, dan setan-setan zaman batu menjadi entitas yang relatif lemah. Revolusi agrikultur yang dimulai sekitar 12.000 tahun lalu memberi bahan dasar yang diperlukan untuk memperbesar
dan memperkuat jejaring intersubjektif. Pertanian memungkinkan untuk menghidupi ribuan orang dalam kota-kota padat dan ribuan tentara dalam angkutan perang yang disiplin. Meskipun demikian, jejaring intersubjektif kemudian menghadapi sebuah tantangan baru. Untuk bisa mempertahankan mitos kolektif dan mengorganisasi kerjasama massal, para petani awal bergantung pada kemampuan pemrosesan data dari otak manusia yang sangat terbatas. Para petani percaya pada cerita tentang dewa-dewa besar. Mereka membangun kuil untuk Tuhan favorit mereka, mengadakan perayaan untuk menghormatinya, memberinya pengorbanan, tanah, upeti, dan sesaji. Di kota-kota pertama Sumeria kuno, sekitar 6.000 tahun lalu, kuil-kuil tidak hanya menjadi pusat penyembahan, tetapi juga yang paling penting menjadi pusat politik dan ekonomi. Dewa-dewa Sumeria cocok dengan analogi-analogi fungsi merek-merek dan korporasi modern. Kini, korporasi-korporasi adalah entitas legal fiksional yang memiliki properti, meminjamkan uang, mempekerjakan pegawai, dan menginisiasi usaha-usaha keekonomian. Di kota kuno Uruk, Lagas, dan Surupak, dewa-dewa berfungsi sebagai entitas legal yang bisa memiliki ladang dan budak, memberi dan menerima pinjaman, membayar gaji, dan membangun bendungan serta kanal-kanal. Karena dewa-dewa tidak pernah mati dan karena mereka tak punya anak yang bertikai memperebutkan warisan, maka mereka bisa menghimpun sekian banyak properti serta kekuasaan. Semakin banyak saja jumlah orang Sumeria yang dipekerjakan oleh dewa-dewa, mengambil utang dari dewa-dewa, menggarap lahan milik dewa, membayar pajak dan upeti kepadanya. Sebagaimana sekarang di San Francisco, John dipekerjakan oleh Google, sedangkan Mary bekerja untuk Microsoft. Demikian pula di Uruk kuno, seseorang dipekerjakan oleh Yang Maha Besar Dewa Enki, sedangkan tetangganya bekerja untuk Dewi Inanna. Kuil Enki dan Inanna mendominasi langit Uruk, dan logo keilahian mereka menghiasi bangunan-bangunan, barang-barang, dan pakaian-pakaian. Bagi masyarakat Sumeria, Enki dan Inanna senjata Google dan Microsoft bagi kita. Berbeda dengan para pendahulu mereka, hantu-hantu dan arwah-arwah zaman batu, dewa Sumeria adalah entitas yang sangat kuat. Tak perlu dikatakan bahwa dewa-dewa itu tidak sungguh-sungguh menjalankan bisnisnya karena alasan sederhana, bahwa mereka memang tidak ada dimanapun kecuali dalam imajinasi manusia. Aktivitas sehari-hari diatur oleh para pendeta kuil seperti Google dan Microsoft perlu mempekerjakan manusia-manusia berdaging dan berdarah untuk menjalankan urusan mereka. Meskipun demikian, setelah Tuhan-Tuhan itu mendapatkan semakin banyak properti dan kekuasaan, para pendeta tak mampu mengatasinya. Mereka mungkin mewakili Tuhan langit maha besar atau Dewi bulan yang tahu segalanya. Tetapi mereka sendiri adalah makhluk-makhluk mortal yang bisa keliru. Mereka kesulitan mengingat mana tanah, kebun, dan ladang Dewi Inanna, mana pegawai Inanna yang sudah menerima gaji, mana penyewa yang tak mau membayar sewa, dan berapa bunga yang dibebankan Dewi kepada para pengutang. Inilah salah satu alasan utama mengapa di Sumeria, seperti dimanapun di dunia, jaringan kerjasama manusia jelas tidak bisa meluas, bahkan ribuan tahun setelah revolusi agrikultur. Tidak ada kerajaan besar, tidak ada jaringan perdagangan luas, dan tak ada agama universal. Hambatan itu akhirnya bisa disingkirkan sekitar 5.000 tahun lalu ketika orang Sumeria menciptakan tulisan dan uang. Kembar Siam ini
lahir dari orang tua yang sama pada saat yang sama dan di tempat yang sama, membongkar tembok pembatas pemrosesan data otak manusia. Tulisan dan uang memungkinkan dimulainya pengumpulan pajak dari ratusan ribu orang, mengorganisasi birokrasi yang kompleks dan mendirikan kerajaan-kerajaan besar. Di Sumeria, kerajaan-kerajaan ini diatur atas nama Tuhan oleh sosok manusia yang menjadi raja pendeta. Di daerah tetangganya lembah Nil, orang-orang selangkah lebih maju menggabungkan status raja pendeta dengan dewa untuk menciptakan Tuhan bernyawa Fir'aun. Orang-orang Mesir memandang Fir'aun sebagai Tuhan yang sesungguhnya, bukan sekadar wakil ilahi. Seluruh Mesir milik Tuhan itu, dan seluruh rakyat harus mematuhi perintahnya dan membayar pajak yang dibebankannya. Seperti di kuil-kuil Sumeria, Tuhan Fir'aun di Mesir juga tidak mengelola sendiri imperium bisnisnya. Sebagian Fir'aun memerintah dengan tangan besi, sementara yang lain menjalani masa hidupnya dengan perjamuan-perjamuan dan perayaan-perayaan. Tetapi dalam kedua kasus pekerjaan praktis, memerintah Mesir diserahkan kepada ribuan pejabat yang melek huruf. Seperti halnya yang lain, Fir'aun memiliki tubuh biologis dengan kebutuhan, hasrat dan emosi biologis. Namun si Fir'aun biologis tidak terlalu penting. Penguasa sejati lembah Nil adalah Fir'aun yang diimajinasikan, eksis dalam cerita-cerita yang disebarluaskan oleh jutaan orang Mesir. Sementara Fir'aun duduk di ibu kota Memphis, makan anggur di istana dan bercengkerama dengan para istri dan gundik-gundiknya, para pejabat Fir'aun menjelajahi kerajaan dari pesisir Mediteran sampai ke gurun Nubia. Para birokrat mengalkulasi pajak yang harus dibayar oleh setiap desa, mencatatnya dalam gulungan papirus, dan mengirimnya ke Memphis. Ketika datang perintah dari Memphis untuk merekrut tentara bagi angkatan perang atau buruh untuk proyek pembangunan, para pejabat mengumpulkan orang-orang yang dibutuhkan. Mereka menghitung berapa banyak gandum yang tersedia di lumbung kerajaan, berapa banyak hari kerja yang dibutuhkan untuk membersihkan kanal-kanal dan waduk-waduk, berapa banyak itik dan babi harus dikirim ke Memphis agar rumah tangga Fir'aun bisa makan enak. Bahkan ketika sang Tuhan bernyawa itu mati dan mayatnya dibalsam dan disimpan dalam prosesi pemakaman yang megah ke pemakaman kerajaan di luar Memphis, birokrasi tetap berjalan. Para pejabat terus menulis gulungan-gulungan papirus, mengumpulkan pajak, mengirim perintah dan melunasi gir mesin Fir'aun. Jika dewi-dewi Sumeria mengingatkan kita pada merek-merek perusahaan masa kini, demikian pula Fir'aun Tuhan bernyawa bisa dibandingkan dengan brand personal seperti Elvis Presley, Madonna, atau Justin Bieber. Seperti halnya Fir'aun, Elvis juga memiliki tubuh biologis lengkap dengan kebutuhan, hasrat, dan emosi biologis. Elvis makan, minum, dan tidur. Namun Elvis lebih dari sekadar tubuh biologis. Seperti Fir'aun, Elvis adalah sebuah cerita, mitos, dan merek itu jauh lebih penting ketimbang tubuh biologisnya. Semasa hidup Elvis, merek itu meraup jutaan dolar dari penjualan rekaman, tiket, poster, dan hak cipta, tetapi hanya bagian kecil pekerjaan yang perlu dilakukan Elvis sendiri. Sebagian besar dituntaskan oleh sekelompok pasukan kecil agen, pengacara, produser, dan sekretaris, sehingga ketika Elvis biologi mati, mereknya tetap berjalan terus. Bahkan kini para penggemarnya masih membeli poster dan album sang raja, stasiun-stasiun radio masih terus membayar royalti, dan lebih dari 1,5 juta peziarah setiap tahun membanjiri Graceland, Tennessee, layaknya pemakaman sang raja di Memphis. Sebelum penciptaan tulisan,
Cerita-cerita terkurung dalam kapasitas terbatas otak manusia. Anda tidak bisa menciptakan cerita-cerita yang terlalu rumit yang tak bisa diingat orang. Namun dengan tulisan, tiba-tiba Anda bisa menciptakan cerita-cerita yang luar biasa panjang dan rumit yang bisa disimpan dalam tablet dan kertas, bukan dalam kepala manusia. Tak ada orang Mesir kuno yang mampu mengingat semua tanah, pajak, dan upeti Fir'aun. Elvis Presley bahkan tak pernah membaca semua kontrak yang ditangani atas namanya. Tak ada jiwa bernyawa yang tahu semua hukum dan regulasi Uni Eropa, dan tak ada bankir atau agen CIA mampu melacak setiap dolar yang ada di dunia. Namun setiap detail ini tertulis di suatu tempat, dan himpunan dokumen yang relevan menjelaskan identitas serta kekuasaan para Fir'aun, Elvis, Uni Eropa, dan dolar. Dengan demikian, tulisan memungkinkan manusia mengatur seluruh masyarakat dengan suatu cara yang algoritmik. Kita menjumpai istilah algoritma ketika berusaha menjelaskan apa itu emosi dan bagaimana otak berfungsi, dan mendefinisikannya sebagai seperangkat langkah metodis yang bisa digunakan untuk mengalkulasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Dalam masyarakat buta huruf, orang-orang melakukan semua kalkulasi dan membuat keputusan dalam kepala mereka. Dalam masyarakat melek huruf, orang terorganisasi menjadi jaringan sehingga setiap orang hanyalah satu langkah kecil dalam sebuah algoritma besar, dan algoritma secara keseluruhanlah yang membuat keputusan penting. Inilah esensi dari birokrasi. Pikirkan tentang sebuah rumah sakit modern misalnya. Ketika Anda datang, tangan resepsionis menyerahkan formulir standar dan menanyakan kepada Anda seperangkat pertanyaan yang sudah disiapkan. Jawaban Anda diteruskan kepada perawat yang mencocokkannya dengan regulasi rumah sakit dalam rangka memutuskan pemeriksaan awal yang harus diberikan kepada Anda. Dia kemudian misalnya mengukur tekanan darah dan detak jantung Anda dan mengambil sampel darah. Dokter jaga memeriksa hasil pemeriksaan awal dan mengikuti tata cara yang ketat dalam rangka menetapkan bangsal mana yang harus menerima Anda. Di bangsal, Anda menjalani pemeriksaan yang jauh lebih teliti, seperti X-ray atau scan fMRI yang dimandatkan oleh buku tebal pedoman medis. Dokter spesialis kemudian menganalisis hasil-hasilnya menurut database statistik yang sudah sangat dikenal, menemukan obat apa yang harus diberikan kepada Anda atau pemeriksaan lanjutan apa yang harus dilakukan. Struktur algoritma ini memastikan bahwa tak benar-benar penting siapa resepsionisnya, perawatnya, atau dokter jaganya. Watak personalitas mereka, pandangan politik mereka, dan suasana hati yang melingkupi tidak relevan. Sepanjang mereka semua mengikuti regulasi dan tata cara, mereka bisa mengobati Anda dengan baik. Menurut ideal algoritma itu, nasib Anda ada di tangan sistem dan tidak di tangan makhluk-makhluk mortal berdaging dan berdarah yang kebetulan menduduki posisi ini dan itu. Apa yang berlaku pada rumah sakit itu juga berlaku pada angkatan perang, penjara, sekolah, dan korporasi, dan kerajaan-kerajaan kuno. Tentu saja, Mesir kuno secara teknologi amat jauh ketinggalannya dibandingkan rumah sakit modern, tetapi prinsip algoritmiknya sama. Dalam Mesir kuno juga, keputusan dibuat bukan oleh satu orang bijak, melainkan oleh sebuah jaringan pejabat yang terhubung melalui papirus,
dan prasasti-prasasti batu. Bertindak atas nama Fir'aun sang Tuhan bernyawa. Jaringan merestrukturisasi masyarakat manusia dan membentuk ulang dunia alami. Misalnya, Fir'aun Senusret III, Fir'aun Senusret ketiga dan putranya Amenemhat ketiga yang berkuasa di Mesir dari tahun 1878 sampai 1814 sebelum Masehi, menggali sebuah kanal raksasa yang menghubungkan Nil dengan rawa-rawa lembah Fayum. Sebuah sistem rumit bendungan, waduk dan kanal-kanal kecil membelokkan sebagian air Nil ke Fayum, menciptakan danau buatan raksasa yang menampung 50 miliar meter kubik air. Sebagai perbandingan, Danau Mead, danau buatan terbesar di Amerika Serikat yang dibentuk oleh bendungan Hoover, hanya menampung 35 miliar meter kubik air. Proyek rekayasa Fayum memberi Fir'aun kekuasaan untuk mengatur Nil, mencegah banjir destruktif, dan menyediakan bantuan air yang sangat berharga pada masa-masa kekeringan. Selain itu, proyek itu mengubah Fayum dari sebuah rawa-rawa penuh buaya yang dikelilingi gurun tandus menjadi lombong pangan Mesir. Di tepi danau buatan baru itu dibangun kota baru Seded yang oleh orang Yunani disebut Krokodilopolis, kota buaya. Kota itu didominasi oleh kuil dewa buaya, Sobek, yang diidentifikasi dengan Fir'aun. Patung kontemporer terkadang menunjukkan Fir'aun menunggang kepala buaya. Kuil itu dihuni oleh seekor buaya suci yang dinamai Petsuchos yang dianggap sebagai inkarnasi Sobek. Sebagai Tuhan bernyawa Fir'aun, Tuhan bernyawa Petsuchos dipelihara penuh cinta oleh para pendeta yang menyuguhkan makanan lezat untuk reptil beruntung itu, bahkan mainan, dan diberi pakaian jubah emas serta mahkota berhias berlian. Lagi pula, Petsuchos adalah mereknya pendeta dan otoritas serta penghidupan mereka bergantung padanya. Ketika Petsuchos mati, seekor buaya baru langsung dipilih untuk memakai sandal-sandalnya, sementara si reptil yang sudah mati dibalsam dengan hati-hati dan dimumi. Pada masa Senusret ketiga dan Amenemhat ketiga, Mesir tak punya bulldozer maupun dinamit. Mereka bahkan tak punya alat-alat besi, kuda-kuda pekerja, atau roda-roda. Roda belum digunakan secara umum di Mesir hingga sekitar 1500 sebelum Masehi. Alat-alat perunggu dianggap sebagai teknologi unggulan, tetapi benda-benda itu begitu mahal dan langka, sehingga sebagian besar pekerjaan bangunan dilakukan dengan alat-alat yang hanya terbuat dari batu dan kayu, dioperasikan dengan kekuatan otot manusia. Banyak orang berpendapat bahwa proyek-proyek bangunan besar Mesir kuno, semua bendungan dan waduk serta piramida, pasti dibangun oleh makhluk asing dari angkasa. Bagaimana mungkin sebuah budaya yang bahkan belum punya roda dan besi
mampu menghasilkan keajaiban seperti itu. Tetapi kenyataannya sangat berbeda. Orang Mesir membangun danau Fayum dan piramida bukan berkat bantuan makhluk langit, melainkan berkat keterampilan organisasional yang dahsyat. Dengan mengandalkan ribuan birokrat melek huruf, Fir'aun merekrut puluhan ribu buruh dan makanan cukup untuk mempertahankan mereka hingga bertahun-tahun. Ketika puluhan ribu buruh bekerja sama selama beberapa dekade, mereka bisa membangun sebuah danau buatan atau piramida, bahkan dengan alat-alat batu. Fir'aun sendiri hampir tidak pernah mengangkat satu pun jarinya. Tentu saja dia tidak mengumpulkan pajak sendiri. Dia tidak menggambar sendiri rencana-rencana arsitektur. Dan dia pasti tidak pernah mengangkat sekop. Namun orang Mesir percaya bahwa hanya doa pada Fir'aun Tuhan bernyawa itu dan pada patron surgawinya Sobek yang dapat menyelamatkan lembah Nil dari banjir dan kekeringan. Mereka benar, Fir'aun dan Sobek adalah entitas imajiner yang tidak melakukan apapun untuk menaikkan atau menurunkan level air Nil. Tetapi ketika jutaan orang percaya pada Fir'aun dan Sobek, dan karenanya bekerja sama dalam membangun bendungan serta menggali kanal, banjir dan kekeringan menjadi jarang terjadi. Bandingkan dengan dewa-dewa Sumeria, apalagi dewa-dewa zaman batu, dewa-dewa Mesir kuno benar-benar merupakan entitas yang sekuat entitas-entitas yang mendirikan kota-kota, menggalang angkatan perang, dan mengatur kehidupan juta orang, sapi dan buaya. Mungkin terdengar aneh menisbatkan kepada entitas-entitas imajiner dalam hal membangun dan mengatur. Namun, kini kita sudah terbiasa berkata bahwa Amerika Serikat membangun bom nuklir pertama, bahwa China membangun bendungan 3 ngarai, atau Google sedang membangun mobil otonom. Lalu, mengapa tak boleh mengatakan bahwa Fir'aun membangun waduk dan Sobek menggali kanal?